Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mursofi, NIM 2020310038. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode pengendalian persediaan yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah riset operasi yang diampu oleh Ibu dosen Farah Mutiara. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Lalu maksud dan tujuan dari pengendalian persediaan ini, yang pertama adalah menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan bahan-bahan, sehingga menyebabkan terhenti atau terganggunya proses produksi. Yang kedua adalah menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak besar pula. Yang ketiga, selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan penggantian atau biaya kehabisan bahan atau barang stock out relatif besar. Lalu fungsi dari pengendalian persediaan adalah sebenarnya fungsi utama pengendalian persediaan ini adalah untuk menyimpan dan juga untuk melayani kebutuhan perusahaan akan bahan mentah atau barang jadi dari waktu ke waktu. Nah, fungsi tersebut biasanya ditentukan oleh berbagai kondisi. Seperti yang pertama, apabila jangka waktu pengiriman bahan relatif lama, maka perusahaan perlu persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Terus, yang kedua, seringkali jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar dari yang dibutuhkan. Yang ketiga, apabila permintaan barang hanya sifatnya musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan, maka perusahaan dapat melayani permintaan tersebut dengan membuat tingkat persediaannya berfluktuasi mengikuti fluktuasi permintaan. Yang terakhir, selain untuk memenuhi permintaan langganan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti, atau biaya kehabisan barang atau bahan relatif besar. Next, tentang metode dan model pengendalian persediaan. Nah, metode pengendalian persediaan dalam mencari jawaban atas permasalahan umum dalam pengendalian persediaan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Secara kronologis, metode pengendalian persediaan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dengan jumlah pemesanan optimal atau economic order quantity. Yang kedua adalah titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang ketiga adalah jumlah cadangan pengaman atau safety stock yang diperlukan. Nah, metode ini sering disebut dengan metode pengendalian tradisional. Karena apa? Karena memberi dasar lahirnya metode baru yang lebih modern seperti MRP dari Amerika Serikat dan metode Kanban dari Jepang. Metode pengendalian persediaan secara statistik ini hanya digunakan untuk mengendalikan barang yang permintaannya bersifat bebas dan dikelola saling tidak bergantung. Lanjut, definisi dari EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ merupakan suatu model yang menyangkut tentang pengadaan atau persediaan bahan baku pada suatu perusahaan. Nah, jadi EOQ ini secara mudahnya bisa diartikan seperti model atau metode yang kita lakukan berhubungan dengan pengadaan atau persediaan bahan baku pada suatu perusahaan tertentu. Seperti itulah. Lalu tentang model EOQ. Nah,
Model EOGI merupakan suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Dalam dunia nyata, pada umumnya, perusahaan menggunakan lebih dari satu unit item dalam persediaannya. Dalam dunia nyata, pada umumnya perusahaan menggunakan lebih dari satu unit item dalam persediaannya. Sangat jarang perusahaan yang menggunakan satu item saja. Model statis EOGI multi-item merupakan model EOGI untuk pembelian bersama atau joint purchase beberapa item. Model EOGI multi-item ini merupakan lanjutan dari model EOGI single item. Lanjut, asumsi model EOGI. Nah, dalam penentuan model EOGI terdapat beberapa asumsi-asumsi, diantaranya adalah jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk penggunaan 1 tahun atau 1 periode. Lalu penggunaan bahan baku relatif stabil dalam 1 tahun atau 1 periode. Harga bahan baku konstan selama periode tertentu, lead time tetap, tidak ada terjadinya stock out. Nah, asumsi-asumsi di atas dilakukan untuk mempermudah dalam perhitungan penjadwalan pemesanan bahan dengan metode economic order quantity. Lanjut kita ke contoh soal mengenai EOGI. Langsung saja ke contoh soalnya. Perusahaan aluminium PT Yoyo menggunakan bahan sebesar 6.000 kg per tahun. Nah, biaya pemesanannya adalah Rp59.000 setiap kali pembeliannya. Dan biaya simpan sebesar Rp2.000 per kilogram. Seseorang menawarkan harga diskon seperti dalam tabel. Apakah peraturan pemesanan perlu diubah? Dengan adanya tawaran supplier tersebut, jika diubah, bagaimana semestinya jumlah pesanan yang baru? Langsung saja kita jawab ya. Pertama kita masuk kepada perhitungannya dulu. Cara mengetahui EOGI ini, itu ada rumusnya itu akar 2 ini udah jadi rumusnya di EOGI ya. Terus 6.000 ini dari biaya pemesan bahan yang digunakan per tahunnya. Terus yang 59.000 ini baru biaya pemesanannya. Terus yang 2.000 ini merupakan dari biaya simpan per kilogramnya. Jadi cara hitungnya adalah EOGI sama dengan akar 2 kali 6.000, 2 kali 6.000 ya, kali 59.000 dibagi 2.000. Nah, nanti hasilnya adalah 594,98 kg atau bisa dibuatkan menjadi 595 kg. Nah, seperti itu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, yang pertama adalah pengendalian persediaan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk keperluan proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Lalu maksud dan tujuan pengendalian persediaan untuk menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan bahan-bahan dan juga itu dapat menyebabkan terhenti atau terganggunya proses produksi. Yang kedua adalah menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak besar pula. Yang ketiga, selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan penggantian atau biaya kehabisan bahan atau barang stock out relatif besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan juga terima kasih sudah memperhatikan mulai dari akhir atau menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.